Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wa qala aidan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Para jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan melimpahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan sholat kita dan amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, saya sebagai khatib berwasiat kepada pribadi saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah. Lewat khutbah Jumat siang hari ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kita semuanya di dalam hidup ini. Juga karena takwa memiliki keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemiliknya untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan takwa kita bisa membedakan antara yang haram dan yang halal. Dengan takwa kita bisa membedakan antara jalan Allah dan jalan setan. Demikianlah pentingnya takwa dalam kehidupan kita. Sidang Jum'ah yang berbahagia, pada khutbah Jumat siang hari ini saya akan menyampaikan satu ayat Allah dan berikut satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya menjaga hati. Karena nanti tidak ada orang yang selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat, dengan hati yang ghairu saqim, tidak sakit. Seperti dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang nomor 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Dan pada hari itu nanti tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat. Jadi para jamaah sekalian, sebagai manusia yang normal, hidup bersosial, hidup berkeluarga, pasti kita akan berikhtiar untuk mendapatkan rezeki, untuk memiliki anak, memiliki keluarga. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahwa itu semuanya nanti tidak akan berfaedah ketika sudah datang ajalnya, kecuali kita menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih. Dikatakan lebih jelas lagi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada sepotong daging, idza saluhat saluhal jasadu, apabila sepotong daging tadi itu baik, sehat, selamat, saluhal jasadu kulluh, maka badan kita akan sehat, badan kita akan baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila segumpal daging tadi itu rusak, kotor, maka seluruh badan kita menjadi kotor dan jelek, rusak. Ala wahya al-qalbu, tidak lain itu adalah hati. Para jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, kenapa kita harus menjaga kebersihan hati? Kenapa kita harus menjaga supaya hati kita tetap bersih, tidak kotor, tidak ternodai oleh hal-hal yang jelek? Karena hati itu adalah sumber segala penyakit. Karena hati itu juga sumber kesehatan. Pentingnya kita menjaga hati. Bahwa hati itu adalah merupakan sumber segala penyakit. Para dokter sepakat bahwa sumber dari segala penyakit, adanya stroke, penyakit stroke, adanya penyakit liver, adanya penyakit gula darah tinggi, adanya penyakit-penyakit yang lain, itu semuanya adalah termasuk efek dari hati kita yang kotor. Hati kita yang kotor itu disebabkan karena kita tidak mampu untuk menjaga, mempertahankan kebersihan hati kita. Kadang-kadang persoalan yang remeh menjadikan hati kita kotor. Kadang-kadang persoalan yang remeh menjadikan kita benci dengan seseorang. Kadang-kadang persoalan yang remeh menjadikan hati kita tidak suka dengan seseorang, dan itu berkelanjutan, akhirnya menjadi
bertambah, menjadi bertambah, dan akhirnya menjadi berkarat hati kita. Namanya manusia, wajar kalau suatu saat tidak suka dengan seseorang, marah dengan seseorang, dan itu memang adalah sifat manusiawi. Namun agama kita memerintahkan agar itu jangan berkelanjutan, supaya segera kita bersihkan hati kita. Dan kalau kita pikir lebih berbahayanya lagi, manakala itu kita pertahankan, nanti akan menjadi penyakit yang kronis. Ada satu kisah seorang pimpinan perusahaan di Surabaya, direktur utama sebuah perusahaan. Dia ini hampir setiap pekan masuk ke rumah sakit, dan opnam di rumah sakit setiap pekan 2 hari 3 hari terus. Keluar rumah sakit, pekan depannya lagi masuk ke rumah sakit lagi, terus hampir tiap pekan pasti ada jadwal tersendiri untuk masuk ke rumah sakit. Suatu saat dia merasa bosan, kok saya ini kok sakit tidak sembuh-sembuh. Suatu saat dia lewat masjid, kemudian dia karena sudah bingung, akhirnya dia masuk ikut pengajian di masjid. Ketika di masjid tersebut, seorang ustadz menjelaskan tentang hadis ini, yang intinya bahwa sumber segala penyakit itu adalah dari hati. Maka setelah selesai pengajian, orang tersebut kemudian menemui panitia, ingin minta nasihat, ingin terapi. Kemudian orang ini disarankan untuk naik ke lantai kedua, ketemu dengan seorang ustadz di sana. Kemudian ditanya oleh seorang ustadz, "Sampean kerjanya apa?" "Saya kerja di perusahaan, Pak." "Bagian apa?" "Saya bagian direktur utama, Pak, pimpinan perusahaan." "Sampean punya anak buah berapa?" "Hampir 2000, Pak." Seorang ustadz ini memang dia juga sekaligus seorang ahli jiwa, ya. Dia langsung bisa menebak bahwa sakitnya ini adalah karena dia selalu tegang, selalu marah, dan punya banyak musuh di dalam perusahaan itu. Akhirnya oleh ustadz tadi itu dinasehati, "Pak, silahkan Bapak dalam pekan ini programnya membersihkan hati Bapak. Tidak ada seorang pun yang Bapak benci, tidak ada seorang pun yang Bapak marahi, jadi 0. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak usahakan membaca Al-Quran tiap hari. Kemudian yang ketiga, usahakan sholat 5 waktu ke masjid berjamaah." Nah, obatnya resepnya 3 nih. Nanti setelah 2 pekan, Bapak silahkan periksa ke rumah sakit atau ke dokter, atau boleh ke sini boleh tidak. Setelah 2 pekan dia tidak masuk ke rumah sakit dan dia periksa ke dokter, penyakitnya menjadi hilang semuanya. Yang tadinya darah tinggi menjadi normal, yang tadinya
gula darahnya naik bisa normal, dan semua badannya menjadi enak, nyaman, tenang. Jadi kesimpulan dari cerita ini, para jamaah sekalian, kadangkala penyakit itu obatnya ada pada diri kita sendiri, dan itu sering sekali terjadi. Kalau seandainya sakit itu memang obatnya ada pada diri kita sendiri, maka kita berkali-kali ke dokter, ke rumah sakit, justru akan menghabiskan uang, dan itu tidak menyembuhkan penyakit. Ternyata kebanyakan sakit itu adalah obatnya ada pada diri kita. Sakit itu kadang-kadang sering sekali obatnya ada pada hati kita. Dan benar sekali kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi itu, bahwa segumpal daging tadi itu adalah sumber kesehatan dan sekaligus sumber segala penyakit. Agar kita ini selalu sehat, marilah kita selalu menjaga kebersihan hati kita. Kita hindari benci dengan seseorang, kita hindari marah-marah dengan seseorang yang berkelanjutan. Demikianlah yang bisa saya berikan dalam khutbah ini. Barakallahu li wa lakum walisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Para jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, pada khutbah Jumat yang kedua ini saya menyimpulkan dari khutbah yang pertama bahwa tidak ada orang yang selamat ketika menghadap Allah kecuali dengan hati yang bersih, kecuali dengan hati yang sehat, ghairu sakim, tidak sakit, harus nol supaya bisa mendapatkan harapan untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita dalam hidup ini, di mana kita dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada pekerjaan-pekerjaan dalam rangka untuk membawa tanggung jawab mencari rizki. Ini hendaknya harus kita sertai dengan berusaha untuk membersihkan hati kita, berusaha untuk baik dengan semua orang, berusaha untuk selalu husnudzon dengan orang. Kita jangan mengedepankan suudzon. Kalau kita ini selalu mengedepankan suudzon, maka pasti hati kita akan terisi dengan penyakit, hati kita akan kotor, hati kita tidak sehat, dan itu akan membawa kepada tubuh kita. Seorang ulama mengatakan bahwa hati itu adalah malakul a'dha, rajanya anggota badan. Jadi hati itu adalah malakul a'dha, rajanya badan. Kalau rajanya itu baik, maka nanti anggota-anggotanya akan baik. Apa yang keluar dari lisan juga baik,
apa yang akan dikerjakan oleh tangan dan kaki juga akan baik. Hati ini adalah ibarat ceret. Kalau kita ingin melihat hatinya seseorang, maka lihatlah isi ceret itu. Kalau ceret itu isinya susu, ketika kita tumpahkan maka akan keluar susu. Maksudnya kalau ceret itu isinya baik, maka yang keluar juga akan baik. Tapi kalau ceret ini isinya adalah comberan, maka yang keluar juga comberan. Yang dibicarakan antara yang satu dengan yang lain itu juga hal-hal yang jelek, seperti comberan. Jadi hendaknya hati kita ini kita isi dengan susu, kita isi dengan yang baik-baik, supaya ketika keluar itu adalah keluar hal yang baik juga. Demikianlah khutbah yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umura jama'atina wa sahhil umura jamil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.